Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai buku keterampilan keperawatan dasar berdasarkan konsep SQ3R. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Permana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ridansari. Perkenalkan, nama saya Gisela Adelia Isgang. Perkenalkan, nama saya Farah Zahra. Perkenalkan, nama saya Karin Nur Aini. Perkenalkan, nama saya Hawalia Arneta Saputri. Perkenalkan, nama saya Najwa Salma. Perkenalkan, nama saya Anastasia Witin. Perkenalkan, nama saya Nursinta Zakiro. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Perkenalkan, nama saya Ajana Fitriya Salsabila. Perkenalkan, nama saya Fitrian Rahimi. Untuk survei, kami memilih buku yang berjudul Keterampilan Keperawatan Dasar yang ditulis oleh Dr. Anda Maria Susanti, SMIP, BN, RN, UNE, AUST. Buku ini membahas 6 keterampilan dasar keperawatan yang meliputi mencuci tangan medikal, mengenakan sarung tangan non-steril, memasang cairan infus, oksigenasi, mengganti balutan luka dengan teknik aseptik, dan memandikan pasien di tempat tidur. Buku ini didesain sebagai buku saku yang mudah dibawa, terutama sebagai panduan saat melakukan praktik lapangan, serta dilengkapi dengan ilustrasi gambar full color sehingga memudahkan pemahaman pada setiap keterampilan yang dibahas. Jadi, setelah kami menelaah buku yang sudah kami dapatkan, kami mendapatkan beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana cara mencuci tangan secara medikal, bagaimana cara mengenakan sarung tangan non-steril, bagaimana cara memasang cairan infus, bagaimana proses tindakan oksigenasi, bagaimana mengganti balutan luka dengan teknik aseptik, dan bagaimana cara memandikan pasien di tempat tidur. Pada bab 1 ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara mencuci tangan medikal. Adapun tujuan dari mencuci tangan medikal yaitu pertama, mengangkat mikroorganisme yang ada di tangan, kemudian yang kedua, mencegah timbulnya infeksi silang. Yang ketiga, menjaga kondisi steril. Yang keempat, melindungi diri dan pasien dari infeksi. Dan yang kelima, memberikan perasaan segar dan bersih. Adapun prosedur dari mencuci tangan medikal, yang pertama, melepaskan benda-benda atau perhiasan yang ada di tangan. Yang kedua, atur posisi badan terhadap keran. Yang ketiga, buka keran dan atur temperatur air. Yang keempat, tuangkan sabun ke telapak tangan. Yang kelima, lakukan gerakan tangan untuk meratakan sabun ke seluruh telapak tangan. Keenam, kedua punggung telapak tangan saling menumpuk untuk membersihkan sela-sela jari. Ketujuh, bersihkan ujung-ujung kuku secara bergantian. Kedelapan, bersihkan kuku dan daerah sekitarnya dengan ibu jari secara bergantian. Yang kesembilan, bersihkan ibu jari secara bergantian. Yang kesepuluh, bersihkan lengan tangan secara bergantian. Yang kesebelas, bilas tangan hingga bersih. Yang 12, tutup keran dengan menggunakan siku. Yang ke-13, tinggalkan area cuci tangan dalam keadaan yang bersih. Yang ke-14, jangan lupa keringkan tangan. Yang ke-15, rapikan semua peralatan ke tempat semula. Prosedur menggunakan sarung tangan non-steril. Sebagai staf rumah sakit, kita diwajibkan untuk menggunakan sarung tangan non-steril. Yang pertama yaitu menggunakan sarung tangan non-steril. Prosedurnya yang pertama, jika kita akan menyentuh atau bersentuhan dengan benda-benda tercemar seperti cairan tubuh. Yang kedua yaitu jika tangan kita terdapat luka. Lalu yang kedua ada melepas sarung tangan non-steril. Yang pertama, jika kita sudah melakukan pekerjaan, segera melepas sarung tangan non-steril tersebut. Tapi dengan resiko tangan kita tercemar oleh cairan tubuh. Yang kedua ada jika tidak kita segera melepaskan sarung tangan tersebut, maka sekeliling kita akan tercemar oleh mikroorganisme yang terdapat di sarung tangan. Yang ketiga ada membuang sampah bekas sarung tangan. Yang pertama yaitu jika kita sudah selesai melakukan pekerjaan, segera membuang limbah sarung tangan tersebut ke tempat sampah khusus. Dan yang kedua, jika kita tidak membuangnya dengan benar atau ke tempat sampah khusus, maka resikonya mikroorganisme yang terdapat di sarung tangan bekas tersebut akan menyebar ke sekeliling. Tujuan dari prosedur menggunakan sarung tangan non-steril ini adalah untuk melindungi staf rumah sakit. Dan penanggung jawab dari ini
adalah seluruh staf rumah sakit. Selanjutnya yang ke-10, pasang perlak di bawah lengan pasien. Kemudian, pasang tourniquet di pergelangan tangan pasien. Identifikasikan vena yang akan digunakan. Gosokkan dengan kasa steril. Gunakan kanula steril 15-20 derajat. Dorong kanula secara perlahan dan tarik silennya. Setelah itu, jika darah sudah keluar, setelah darah keluar, sambungkan dengan infus. Kemudian, bersihkan darah di sekelilingnya dengan kasa steril dan pasang menggunakan serban yang tembus pandang. Kemudian, cantumkan nama, tanggal, dan jam pemasangan. Sekian dan terima kasih. Nah, prosedur yang dilakukan untuk pemasangan infus yang pertama yaitu menyampaikan maksud dan tujuan kepada klien, yang kedua mengatur posisi klien senyaman mungkin, yang ketiga menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman, yang keempat yaitu melonggarkan pakaian pasien, yang kelima cuci tangan steril, yang keenam yaitu mempersiapkan set infus, yang ketujuh memeriksa aliran infus, yang kedelapan yaitu mendekatkan peralatan yang dibutuhkan, yang kesembilan menggunakan sarung tangan yang steril. Berikutnya adalah prosedur oksigenasi. Yang pertama, jelaskan kepada pasien mengapa hal itu perlu dilakukan agar mendapat persetujuan dari pasien. Yang kedua, tenangkan pasien. Yang ketiga, atur posisi pasien senyaman mungkin. Yang keempat, ciptakan suasana yang menyenangkan. Kelima, kaji keadaan pernapasan pasien secara sekilas. Yang keenam, siapkan peralatan, dekatkan kepada pasien. Yang ketujuh, kenakan sarung tangan. Yang kedelapan, identifikasi saluran hidung pasien. Kemudian masukkan alat ke lubang hidung pasien. Ajak pasien untuk mengambil napas dalam. Berikutnya berikan oksigen secara perlahan sambil melihat keadaan pasien. Berikutnya lagi fiksasi dengan durapor. Jangan lupa untuk berikan nama pemasang, label durapor beserta tanggal dan jam pada durapor tersebut. Kemudian yaitu bantu pasien agar berada pada posisi nyaman, tinggalkan pasien dengan kondisi menyenangkan, rapikan semua peralatan, cuci tangan medikal, dan catat semua perkembangan yang terjadi pada pasien. Bab kelima, mengganti balutan luka dengan teknik aseptik dengan tujuan menjaga kesterilan, mengangkat sebagian besar kotoran, dan mengkaji luka. Ada 3 aspek dalam prosedur ini, yaitu pasien, peralatan, dan lingkungan. Kemudian, prosedur dimulai dengan menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan. Setelah itu, dilakukan tindakan dengan suasana yang nyaman. Dimulai dengan mencuci tangan, mengenakan sarung tangan, taruh perlak, lepaskan plester, buka dressing set, dan buka plester. Lanjut membuka perban, buang perban lama, bersihkan daerah yang akan dibalut, tuang obat luka ke wadah, usahakan kasa yang telah dicelupkan obat ke luka dengan luka, tutup kasa steril di atas luka, kemudian tutup menggunakan plester anti alergi. Pos prosedur ada 3 aspek, yaitu pasien, perawat, atau lingkungan dan daerah perawat. Memandikan pasien di rumah sakit adalah suatu situasi di mana perawat harus dapat menentukan kapan seseorang pasien perlu dibantu mandi atau tidak berdasarkan penyakit atau kelainan yang dialami pasien. Tujuan memandikan pasien yaitu yang pertama mengangkat semua mikroorganisme yang melekat di tubuh pasien, yang kedua memberikan perasaan segar terhadap tubuh pasien, dan yang ketiga meningkatkan peredaran di darah tepi. Ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan oleh seorang perawat, yaitu pasien mengucapkan salam, instruksi, dan menyampaikan apa yang sedang ingin dilakukan. Lalu yang kedua ada peralatan, yang ketiga lingkungan, yaitu menutup horden agar menjaga privasi pasien. Adapun peralatan yang diperlukan untuk memandikan pasien yaitu yang pertama, komandi 2 buah berukuran besar atau kecil berwarna kuning dan warna hijau berisi air hangat. Lalu yang kedua, sabun mandi, gunakan sabun cair itu pun jika ada. Yang ketiga, kom dan gelas kumur beserta pasta gigi dan sikat gigi. Lalu yang keempat itu body lotion dalam kemasan kecil, praktis dan ekonomis. Lalu yang kelima itu wastafel 3 warna, putih, hijau, dan kuning. 6 ada kantong plastik, yang ketujuh ada sisir, yang ke-8 ada avon, yang ke-9 ada pakaian untuk pasiennya, yang 10 ada handuk,
yang ke-11 ada bedpan dan urinal, yang ke-12 tempat penyimpanan baju kotor. Adapun prosedur saat memandikan pasien yaitu pertama jelaskan kepada pasien mengenai maksud memandikan pasien. Lalu jelaskan prosedur memandikan pasien itu, berikan alasan mengapa kita memandikan mandi di tempat tidur. Lalu pasien hendaknya dalam keadaan tenang dalam posisi berbaring atau duduk. Setelah itu atur posisi pasien senyaman mungkin. Lanjutkanlah dengan mempersiapkan peralatan mandi. Lalu tanyakan apakah pasien mau buang air kecil, buang air besar, atau menyikat gigi. Lalu cuci tangan, lalu perawat mencuci tangan, lalu kenakan sarung tangan dan menggunakan apron. Selanjutnya itu jaga privasi pasien dengan cara menutup horden, lalu dekatkan peralatan yang telah disiapkan ke pasien. Selanjutnya lepaskan baju dari lengan pasien, tempatkan baju kotor ke ember yang telah disiapkan, lalu tanyakan kepada pasien apakah wajahnya perlu disabuni atau tidak. Lalu tanyakan lagi apakah pasien mau membasuh wajahnya sendiri atau dibantu dengan perawat. Selanjutnya letakkan handuk putih melintang di bawah kepala. Mulailah memandikan pasien dari daerah wajah dengan waslap putih menggunakan air hangat dari kom hijau. Bersihkan daerah mata dan bersihkan daerah telinga mulut. Selanjutnya keringkan dengan handuk pengering, miringkan sedikit ke kanan untuk menstimulasi peredaran darah tepi. Lalu letakkan handuk besar putih melintang di atas dada pasien dan bersihkan dengan sabun menggunakan waslap berwarna hijau dari arah jari ke pangkal lalu ke lengan atas. Lalu setelah itu bilas dan keringkan dengan menggunakan handuk dan bersihkan bagian badan. Letakkan kedua handuk melintang di bawah punggung. Lalu minta pasien mengangkat kedua lengan ke atas lalu basuh daerah leher dan dada pasien. Bilas dan keringkan dan beri lotion kepada pasien. Saat membersihkan perut bagian atas, perawat harus mengenai betul keadaan umum pasien. Selanjutnya, bila pasien bisa diajak bekerja sama dan pasien memang perlu memiring kanan atau kiri, hal ini diperbolehkan dengan maksud sekaligus memobilisasi pasien di tempat tidur. Selanjutnya, tetap letakkan handuk sebagai alas di bawah punggung. Lanjutkan dengan membersihkan daerah punggung. Pasien dimiringkan agar tengkurap. Bila air sudah tampak kotor, jangan lupa untuk menggantinya dengan air yang bersih. Bilas dan keringkan dan beri body lotion. Selanjutnya itu untuk membersihkan kaki, letakkan handuk besar putih di bawah kaki pasien, lalu lepaskan baju bagian bawah, tutup tubuh bagian bawah dengan handuk kuning, minta pasien menutup lalu bersihkan dengan sabun menggunakan waslap hijau, mulai dari jari kaki ke pangkal paha, gunakan air hangat dan kening. Lalu bilas, keringkan dan beri lotion. Lalu setelah itu terakhir daerah genitalia itu bersihkan dengan menggunakan waslap berwarna kuning, lalu bilas. Setelah itu keringkan dengan handuk pengering. Lalu bersihkan daerah lipatan dengan menggunakan sabun yang cukup. Bilas sampai bersih sehingga tidak ada sabun yang tersisa di pasien, keringkan dengan handuk. Selanjutnya setelah selesai memandikan pasien, bantu pasien mengenakan baju, atur posisi pasien agar dapat beristirahat dan senyaman mungkin. Bantu pasien untuk menyisir rambut dan merapikan rambutnya. Tinggalkan pasien dalam keadaan rapi, bersih, dan menyenangkan. Rapikan semua peralatan ke tempat semula. Cuci tangan medikal. Dokumentasikan kelainan yang ditemukan selama memandikan pasien dari hasil penilaian fisik ke dalam catatan perkembangan pasien. Jadi, hal yang bisa kami dapatkan dari buku ini adalah cara mencuci tangan medikal, menggunakan sarung tangan, memasang cairan infus, Oksigenasi, mengganti balutan luka dengan teknik aseptik, memandikan pasien di tempat tidur. sekian. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.